Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Saya Hendri, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah perencanaan pembelajaran penguasaan strategi cooperative learning. Hal-hal yang akan dibahas meliputi konsep cooperative learning, langkah-langkah pembelajaran cooperative learning, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, perencanaan cooperative learning dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, sekarang kita telah masuk pada pembahasan materi pertemuan ke-8. Namun sebelum kita masuk pada pertemuan ke-8 ini, apakah sahabat Ujar masih ingat tentang konsep pembelajaran cooperative learning pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Konsep pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slaving berakal dari teori pembelajaran konstruktivisme kognitif dan demokrasi di kelas yang dikembangkan oleh John Dewey. Dapat memperkaya interaksi siswa-siswa dan berkontribusi pada proses pembelajaran. Kemudian, kerjasama dipandang sebagai keterampilan sosial yang paling penting yang harus dimiliki siswa dalam pengalaman kerjasama. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif. Untuk pembelajaran kooperatif di kelas, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian mereka memutuskan bagaimana mencapai tujuan atau mempelajari konten. Setiap siswa memikul tanggung jawab, belajar sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan membantu orang lain untuk belajar. Kemudian, sebagai calon seorang guru, pentingnya memahami berbagai strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan capaian yang diharapkan oleh kurikulum. Melalui penggunaan strategi pembelajaran cooperative learning, guru dapat mengoptimalkan siswa dari kompetensi kognitif, efektif maupun psikomotoriknya. Baiklah sahabat Ujar, kita mulai dengan konsep pembelajaran cooperative learning. Menurut Farnsworth, Kleinhaus, dan Winger Trainer mengatakan bahwa strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah turunan dari pendekatan sosial konstruktivisme. Konstruktivisme sosial memandang bahwa individu belajar bersama-sama dalam kelompoknya. Pembelajaran kooperatif menawarkan dua jenis interaksi sosial. Bagaimana kita belajar perilaku sosial dan bagaimana interaksi sosial dengan meningkatkan pembelajaran. Di sekolah, siswa dapat berinteraksi dengan guru, siswa lain, materi pembelajaran, isi pembelajaran, media, dan lain-lain. Interaksi siswa-siswa dan siswa guru dengan kelompok sebagai interaksi sosial siswa selama proses belajar. Pembelajaran kooperatif secara operasional dijabarkan ke dalam belajar kelompok untuk membangun pengetahuan secara bersama melalui pertukaran informasi. Ukuran kelompok adalah pertimbangan lain ketika membentuk kelompok. Menurut Giles dan Boyle, yang lebih kecil lebih disukai. Biasanya 2 hingga 4 siswa dalam suatu kelompok dan menyarankan 4 siswa di setiap kelompok. Dalam kelompok, siswa harus saling membantu, melakukan diskusi,
menilai pengetahuan anggota kelompok lainnya, dan membantu saling memahami. Menurut Robert Salving, yaitu seperangkat komponen yang membuat kelompok reguler bekerja sama sebagai kelompok kooperatif, yaitu saling ketergantungan yang positif, akuntabilitas individu dan grup, keterampilan sosial, interaksi promosi, dan memproses grup. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif termasuk ceramah, simulasi, dan demonstrasi. Ceramah digunakan untuk menyampaikan strategi, meringkas, memetakan dan membandingkan. Simulasi digunakan untuk mencontohkan cara menyusun ringkasan, membuat pemetaan dan melakukan perbandingan. Demonstrasi digunakan untuk menunjukkan kinerja. Sahabat ujar pasti sudah memahami konsep pembelajaran cooperative learning yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya sebagai dasar untuk dapat menyusun rencana pembelajaran cooperative learning sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran cooperative learning. Langkah umum pembelajaran kooperatif menurut Giles dan Boyle sebagai berikut. Langkah pertama, pilih konten, tentukan subtopik. Menurut tujuan pembelajaran, guru harus memilih konten dengan subtopiknya. Misalnya, jika kontennya dalam sistem pemerintahan, dalam mata pelajaran PPKN, guru harus memilih subtopik demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, monarki konstitusional, dan informasi terkait untuk masing-masing diputuskan sesuai dengan tingkat pendidikan siswa dan tujuan pembelajaran. Guru juga harus menyiapkan sumber, baik cetak ataupun elektronik, untuk bahan pembelajaran dan membawanya ke kelas untuk memberitahukan kepada siswa tentang sumber informasi yang diperlukan untuk dibawa ke kelas. Pembelajaran kooperatif mengharuskan siswa untuk membentuk kelompok kecil sebelum atau setelah menginformasikan siswa tentang tujuan dan isi pembelajaran. Setiap siswa dalam kelompok atau kelompok siswa secara keseluruhan memilih subtopik yang mereka minati. Langkah kedua, rencana pembelajaran kooperatif. Langkah kedua adalah merencanakan proses dengan partisipasi siswa secara demokratis. Guru mungkin menyarankan 2 atau lebih teknik pembelajaran kooperatif dan siswa dapat memilih satu dengan memilih, atau guru mungkin datang ke kelas dengan materi terkait hanya satu teknik. Setelah memutuskan teknik pembelajaran kooperatif, siswa berbagai tanggung jawab dalam setiap kelompok, mengumpulkan sumber-sumber informasi, merencanakan rincian proses, memutuskan bagaimana menganalisis temuan, bagaimana mensintesis semua informasi yang mereka miliki, pilih pemimpin kelompok dan pembicara, serta lain-lainnya. Siswa dapat merencanakan semua ini hanya jika guru memberikan atau memberitahukan mereka tentang proses sebelum kegiatan secara rinci. Harapan dari mereka mengalokasikan waktu untuk kegiatan, alat evaluasi untuk proses dan hasil, sumber informasi yang disebut, dan kriteria produk yang diharapkan sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran kooperatif. Memberitahu siswa tentang aspek-aspek penting dari proses pembelajaran kooperatif. Ini menuntut para guru untuk bersiap sebelum belajaran. Sebagai keputusan terakhir dari fase perencanaan, siswa mungkin memutuskan bagaimana mempresentasikan hasil.
Sedangkan langkah ketiga, belajar untuk pembelajaran kooperatif. Proses pembelajaran kooperatif mungkin membutuhkan 1 jam pelajaran atau lebih, atau berlanjut setelah sekolah dan berlangsung selama 1 minggu atau lebih kemudian. Waktu yang dialokasikan dapat berubah sesuai dengan tugas kegiatan pembelajaran kooperatif. Selama proses 1 jam kelas atau beberapa minggu, siswa mencari informasi di perpustakaan atau database, melakukan pengamatan atau wawancara dengan agen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, menginformasikan anggota kelompok dan guru tentang bagaimana studi berlangsung, menyelesaikan masalah atau mencari bantuan untuk memenuhi tanggung jawab yang diputuskan dalam langkah perencanaan. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bertanggung jawab atas pembelajaran rekan-rekan mereka dalam kelompok. Dengan demikian, setiap siswa harus memberikan informasi kepada anggota kelompok lain tentang setiap langkah studinya. Selama langkah ketiga, guru harus mengumpulkan informasi tentang tanggung jawab setiap siswa dalam satu kelompok, rencana studi mereka, dan mengikuti kelompok itu. Kegiatan ini di dalam kelas entah bagaimana lebih mudah dialokasikan oleh seorang guru dalam hal mengikuti studi kelompok. Namun, tugas pembelajaran kooperatif skala besar mungkin memerlukan kerjasama dengan orang tua dan guru lain selain siswa. Jika kelompok memilih pemimpin kelompok, pemimpin juga mengikuti anggota dan pembimbing pekerja kelompok. Langkah 4, analisis dan sintesiskan, rencanakan presentasi. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan dari sumber yang telah diputuskan, setiap kelompok harus menganalisis seluruh data dan temuan yang didapatkan. Siswa mungkin menjadi pemula dalam menganalisis berbagai jenis data, dan dengan demikian guru harus membimbing mereka selama langkah analisis data. Setiap siswa dalam satu kelompok dapat menganalisis sepotong data atau analisis data dapat dilakukan dalam kelompok melalui kerjasama. Yang terakhir, mungkin lebih bermakna untuk pembelajaran kooperatif karena setiap siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran orang lain. Selain itu, lebih dari satu siswa yang berpartisipasi dalam analisis sepotong informasi meningkatkan dalam temuan. Sebagai tugas kedua dari langkah keempat, sekelompok siswa mengumpulkan semua temuan sebagai laporan tertulis yang siap dipresentasikan. Kelompok dapat menyiapkan poster, materi presentasi elektronik atau halaman web dengan menggunakan layanan weblog gratis sesuai dengan keputusan mereka dan harapan guru terkait dengan metode presentasi untuk mempresentasikan laporan mereka tentang proses kerja kooperatif dan hasilnya. Langkah analisis data, setiap siswa dalam suatu kelompok dapat menganalisis sepotong atau analisis data dapat dilakukan dengan kelompok melalui kerjasama. Yang terakhir mungkin lebih bermakna untuk pembelajaran kooperatif karena setiap siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran orang lain. Selain itu, lebih dari satu siswa yang berpartisipasi dalam analisis sepotong informasi meningkatkan keandalan temuan. Sebagai tugas kedua dari langkah keempat, sekelompok siswa mengumpulkan semua temuan sebagai laporan tertulis yang siap dipresentasikan. Kelompok dapat menyiapkan poster, materi presentasi elektronik atau halaman web dengan menggunakan layanan weblog gratis sesuai dengan keputusan mereka dan harapan guru terkait dengan metode presentasi untuk mempresentasikan laporan mereka tentang proses kerja kooperatif dan hasilnya. Langkah kelima,
Mempresentasikan proses dan hasilnya. Guru harus mengalokasikan jam pelajaran yang cukup untuk mempresentasikan hasil. Menurut metode presentasi yang dipilih, setiap kelompok mempresentasikan proses pembelajaran kooperatif dan hasil yang mereka capai. Mengenai proses tersebut, kelompok dapat mempresentasikan informasi tentang tanggung jawab masing-masing anggota kelompok, sumber data, teknik analisis data, masalah yang mereka temui, bagaimana mereka merencanakan atau memecahkan masalah, siapa atau di mana mereka meminta bantuan, bagaimana mereka mengelola proses, dan lain sebagainya. Pimpinan atau pembicara kelompok dapat mempresentasikan proses dan hasilnya, atau setiap anggota kelompok dapat mempresentasikan atau bagian dari laporan mereka. Setelah mempresentasikan kelompok atau setelah presentasi kelompok, kelompok lain dan guru mengajukan pertanyaan kepada kelompok presentasi. Sesi diskusi panel juga dapat diselenggarakan untuk presentasi. Jika cukup, waktu dapat dialokasikan untuk masing-masing kelompok. Dan anggota kelompok merupakan panelis. Sedangkan langkah keenam adalah penilaian. Guru harus mengevaluasi dari setiap siswa dan setiap kelompok jika kegiatan pembelajaran kooperatif diselenggarakan. Pendekatan yang lebih holistik harus dipertimbangkan untuk langkah penilaian pembelajaran kooperatif. Tidak hanya hasil dari pembelajaran kooperatif, tetapi juga prosesnya harus dinilai dengan menggunakan metode dan alat penilaian yang lebih otentik. Penilaian sendiri, penilaian sejawat. Metode penilaian kelompok disertai atau disertakan dengan rubrik atau formulir yang dirancang khusus dan kriteria yang telah ditentukan. Pengamatan di dalam kelas dapat dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran kooperatif dengan menggunakan formulir observasi yang dirancang khusus, dan wawancara dapat dilakukan dengan anggota kelompok yang dipilih secara acak tentang studi kelompok. Perlu kehati-hatian untuk bersikap adil saat menilai proses pembelajaran kooperatif dan hasil. Informasi dari pengamatan guru, bukti anekdotal, sesi tanya jawab dengan kelompok dan dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam kelompok adalah sumber yang valid. Selain itu, lebih baik untuk mengukur hasil pelajaran individu selain tingkat pencapaian kelompok dengan menggunakan tes prestasi atau uji tipe esai, yang keduanya mencakup semua tujuan pembelajaran. Dengan demikian, semua siswa di kelas diharapkan untuk mempelajari semua topik yang dipelajari oleh berbagai kelompok. Langkah pembelajaran kooperatif sebelumnya, langkah 5, dan menyajikan laporan seperti poster, halaman blog, file, dan lain sebagainya dari kelompok membantu siswa mempelajari topik lain yang dipelajari oleh kelompok lain. Selain presentasi, hasil non-kognitif seperti harga diri, sikap terhadap kursus, keterampilan belajar kognitif, atau keterampilan belajar kooperatif dapat diukur. Sahabat Ujar, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang ada dalam format rencana pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran, RPP. Komponen yang ada dalam RPP format satu lembar, yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Baiklah sahabat Ujar, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam
Performance yang dituliskan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Tujuan pembelajaran biasanya merujuk pada indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya adalah kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran atau tingkat ketuntasan pembelajaran, perlu dilakukan tindakan penilaian. Sahabat ujar, dalam mempelajari strategi pembelajaran cooperative learning akan lebih bermanfaat jika dapat dioperasionalkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita kenal dengan sebutan RPP. Contoh RPP menggunakan strategi pembelajaran ML yaitu sebagai berikut. Bagian identitas dalam RPP yaitu nama satuan pendidikan dapat diisi dengan singkat, misalkan SMP. Mata pelajaran dapat diisi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas atau semester dapat diisi dengan semester ganjil atau kelas 8. Materi pokoknya dapat diisi dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian pada bagian berikutnya, tujuan pembelajaran dapat diisi dengan yang pertama, menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menelaah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sahabat ujar, setelah kita memahami kata kerja operasional yang ada dalam tujuan pembelajaran, berikutnya yaitu bagaimana pembelajaran cooperative learning dapat dijabarkan dengan terperinci dalam kegiatan awal pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Pada langkah awal, guru melakukan meninjau materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan manfaat dan kegunaan materi pembelajaran. Pada pertemuan ini, siswa diharapkan mampu meninjau materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terkait dengan materi sebelumnya, isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selesai melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menyajikan hasil kajian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam bentuk poster. Dengan pembelajaran materi ini, siswa mampu menyikapi isu tentang pergantian ideologi negara dan gugatan keberatan atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama adalah menjelaskan tahapan pembelajaran. Langkah kedua, membagi topik dan subtopik untuk kelompok. Langkah ketiga, membagi kelompok. Sedangkan langkah keempat, menyusun rencana dan judul kerja kelompok beserta pembagian tugas. Langkah kelima, melaksanakan pembelajaran kelompok dan monitoring proses. Langkah keenam adalah menyusun rencana presentasi. Langkah ketujuh, mempresentasikan hasil dan memberikan umpan balik. Sahabat ujar, komponen terakhir yaitu penilaian pembelajaran dalam pembelajaran strategi cooperative learning.
Teknik dan penilaian yang digunakan untuk mengukur dua tujuan pembelajaran meliputi: pertama, secara individu merefleksikan dinamika kelompok dan secara anonim. Nilai proses kelompok berdasarkan 9 variabel berikut ini. Tujuan, keterbukaan, saling percaya, sikap terhadap perbedaan, dukungan, partisipasi, pengambilan keputusan, fleksibilitas, penggunaan sumber daya bersama. Yang kedua, menilai kinerja individu oleh teman sejawat dalam kelompok. Adapun kriteria penilaiannya meliputi: 1. Menyumbangkan ide bagus. 2. Mendengarkan dan menghormati gagasan orang lain. 3. Berkompromi dan bekerja sama. 4. Mengambil inisiatif ketika diperlukan. 5. Menghadiri pertemuan yang dijadwalkan. 6. Berkomunikasi secara efektif dengan rekan satu tim. 7. Membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, penilaian produk dan presentasi kelompok. Adapun variabelnya yaitu orisinilitas, konsep dibalik karya, pemahaman produk, sistematisasi. Sahabat Ujar, berikutnya pembahasan mengenai kriteria penilaian untuk pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kriteria penilaian yang digunakan untuk pembelajaran kooperatif terdiri dari hal umum dan hal khusus. Hal umum terkait dengan langkah umum pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, 3 kegiatan yang harus dilakukan guru yaitu meninjau materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan manfaat dan kegunaan materi pembelajaran. Setelah menyelesaikan kegiatan awal, selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Langkah pertama dari kegiatan inti adalah menyampaikan tahapan pembelajaran. Dalam penjelasan tahapan pembelajaran dijelaskan mulai dari target atau tugas yang harus diselesaikan, kemudian langkah-langkah penyelesaian, mulai dari penyusunan rencana kerja sampai pada penilaian dan perhitungan nilai terakhir. Langkah kedua dan ketiga adalah membagi topik dan menyusun kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan karya atau produk tertentu. Setiap kelompok tergantung jumlah siswa di kelas, dapat terdiri dari 3-5 kelompok. Lebih dari itu, kemungkinan akan sulit untuk mengelolanya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 anggota. Disarankan kelompok bersifat heterogen, didasarkan pada presentasi dan kecakapan atau kelebihan masing-masing siswa, berdasarkan pada tugas belajar yang harus diselesaikan. Langkah keempat adalah menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan. Disarankan agar kelompok menyusun rencana kerjanya sendiri, tetapi diawali dengan penjelasan guru dalam menyusun rencana kerja. Jadwal pelaksanaan tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jadwal yang pendek mempersulit siswa berinteraksi. Jadwal yang terlalu panjang memungkinkan siswa untuk menunda dan tidak fokus menyelesaikan target. Jangka waktu yang disepakati oleh kelas menjadi lebih baik. Langkah kelima adalah melaksanakan pembelajaran kelompok selama periode tertentu sesuai jadwal. Setiap kelompok diharuskan menyusun rencana kerja kelompok, penyusunan produk, rencana presentasi, dan presentasi. Bimbingan dan pengawasan kelompok kerja kelompok sangat diperlukan. Langkah keenam adalah merencanakan presentasi. Di kelas, guru menyampaikan rencana pelaksanaan presentasi, termasuk hal-hal yang harus terjadi dalam presentasi.
Langkah ketujuh adalah mempresentasikan hasil dan memberikan umpan balik. Selanjutnya adalah kegiatan penutup yang terdiri dari penilaian dan pengumuman hasil kerja kelompok dan review proses pembelajaran. Pengumuman hasil penilaian dilakukan pada minggu ketiga pada kategori kelompok dan kategori individu. Sebelum penutup, guru mereview proses pembelajaran termasuk menekankan nilai kerjasama dan kontribusi individu di masing-masing kelompok. Dengan demikian, seluruh aspek umum dan khusus menjadi kriteria dalam menilai kesempurnaan praktek pembelajaran kooperatif. Baik sahabat ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapatkah Anda simpulkan bahwa dalam pembelajaran strategi pembelajaran cooperative learning akan lebih bermanfaat jika dapat dioperasionalkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian dengan langkah-langkah pembelajaran cooperative learning yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat efektif digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif maupun keterampilan peserta didik. Sebagai calon guru, pentingnya memahami penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena adanya RPP bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang efektif, di mana rancangan metode pembelajaran yang digunakan tentunya harus mampu mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Henry undur diri, tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.